Oke, selanjutnya ini nomor 6 ya. The author of the passage is primarily concerned with. Jadi di sini kita cari tujuan utama si author nulis ini apa. Oke, kalau dilihat-lihat kalian harus baca teksnya ya dari awal sampai akhir. Nah, teksnya ini menceritakan tentang mass market history textbook. Jadi menceritakan tentang pasar buku-buku sejarah ya. Buku-buku sejarah. Seperti apa? Jadi di sini menceritakan yang satu, kalau yang A, recommending solution to a problem. Sebenarnya tujuan dari penulisan ini bukanlah untuk merekomendasikan solusi dari sebuah masalah. Ada solusinya di sini, cuman tujuannya bukanlah itu gitu. Bukan untuk mencari sebuah solusi. Oke, yang B, diberikan a lot help perspective. Untuk apa ya? Membuat sebuah mengambil perspektif yang tidak pas itu juga salah. Yang benar yang C ya, explaining the nature of the fault. Jadi di sini jelasin nih kira-kira permasalahan apa sih yang dirasakan oleh penulis buku historical atau penulis buku sejarah. Nah, di sini ini lebih kesalahan apa yang mereka buat dan dampaknya kayak gimana gitu. Bukan ke tadi ya solution to a problemnya. Terus yang D jelas salah karena responding to an argument. Ini di sini tidak ada argumen apa-apa. Di sini pure tulisan yang memuat tentang fakta-fakta penulisan buku sejarah. Yang E, evaluating a proposed course of action. Ini juga salah. Jadi tidak ada evaluasi apa-apa dalam ini. Jadi ini fokus untuk menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan yang ada pada buku sejarah. Oke, selanjutnya yang nomor 6. Nomor 6 nih jawabannya A ya. Kenapa? Karena di sini the problem mentioned in the first paragraph can be described as arising from the pressure to. Oke, lihat di sini. A. Kenapa bisa A? Ini di sini gitu. The pressing problem is the textbook's rather philosophical approach to this information. Oke, baik kalimat sebelumnya. But the sheer volume on information available in textbook is not in and of itself the greatest difficulty with these textbooks. Jadi problemnya, masalahnya adalah di sini maksudnya adalah para pembuat atau para pemproduksi buku-buku sejarah ini, mereka tuh ingin memenuhi permintaan konsumen tapi sebanyak yang mereka bisa gitu. Jadi itu yang jadi problemnya gitu. Jadi problemnya keinginan penerbit sih ingin membuat buku yang menarik bagi para customer sebanyak mungkin, dan itu menjadi problem karena ya mungkin tidak bisa memproduksi buku yang sebanyak yang diinginkan. Oke, yang nomor 7. Yang nomor 7 ini, oke. The passage suggests in which of the following ways that the philosophical approach to historical information used by textbook authors compromises the teaching of history. Jadi katanya di sini lebih kayak ke pendekatan philosophical approach itu gimana sih gitu. Nah, di sini kalian bisa nemuin beberapa keluhan-keluhan yang disampaikan oleh penulis. Di sini. Oke. Dan kira-kira yang ngebuat jadi kompromis terhadap teaching history itu apa? Jadi katanya kan pokoknya maknanya tuh kayak si author pada textbook yang mereka buat itu, mereka tuh ingin membuat cerita-cerita yang atau alur-alur yang lebih simpel, sehingga itu ngebuat buku sejarah itu miss sedikit tentang kejadian-kejadian detail yang terjadi pada sejarah-sejarahnya. Oke, yang paling pas yang menjadi kompromi di sini adalah yaitu ada banyak cerita yang di cut off gitu, mau nggak mau supaya tidak terlalu panjang. Nah, dan yang paling berhubungan, yang paling pas itu yang D. By neglecting to introduce a certain degree of uncertainty to historical events, textbook author have made the learning of history a less interesting process. Jadi katanya supaya agar lebih menarik, maka si penulis ini mengurangi beberapa fakta yang fakta detail yang mesti dicantumkan supaya tidak terlalu panjang. Oke, gitu.